Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, chapter 60. Tidak ingin berbagi. Clarissa memandang wajah suaminya yang tertidur lelap. Clarissa menatap wajah suaminya tanpa berkedip. Senyum mengembang di bibirnya yang kecil saat memandang suaminya yang begitu sangat tampan walaupun saat ini sedang tertidur. Maaf ya Risa bang, Risa terlalu egois. Risa tahu abang bukan hanya punya Risa sendiri, tapi Risa tidak mau ikhlas berbagi abang sama yang lain. Seharusnya Risa tahu diri, karena Risa yang datang di antara abang dan dia. Risa mau abang selalu bersama Risa seperti ini. Clarissa berbicara dalam hatinya dan kemudian mencium bibir suaminya dengan sangat lembut. Clarissa hanya menatap wajah suaminya yang saat ini tertidur lelap. Cukup lama Clarissa memandangi wajah suaminya hingga ia memutuskan untuk membangunkan suaminya. Selamat pagi, ucap Clarissa tersenyum mencium bibir suaminya. Fatir membuka matanya yang terasa masih berat saat istrinya mencium bibirnya. Fatir melingkarkan tangannya di tubuh langsing istrinya dan semakin meluk erat tubuh istrinya. Jangan peluk Risa, ucap Clarissa yang berusaha melepaskan pelukan suaminya. Kenapa nggak boleh? Tanya Fatir dengan suara seraknya. Risa mau ke kamar mandi. Risa mau mandi dan berwudu. Risa mau sholat, ucap Clarissa. Sudah jam berapa? Tanya Fatir. Jam 5 kurang, bentar lagi azan, ucap Clarissa. Fatir berusaha membuka matanya ketika mendengar ucapan istrinya. Pria itu melonggarkan tangannya dari pelukan istrinya dan kemudian duduk. Mandi sama ya, ucapnya. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Fatir memandang istrinya. Pria itu memegang tengkuk leher istrinya dan berniat untuk mencium bibir istrinya. Abang bau, jangan cium dulu, ucap Clarissa sedikit mendorong kepala suaminya. Kalau miminya nggak mau dicium, papi cium adik aja, ucap Fatir yang mengusap perut istrinya. Pria itu mencium perut istrinya. Fatir mengangkat kepalanya setelah mencium perut istrinya. Pria itu dengan cepat mencium pipi istrinya. Clarissa tersenyum saat suaminya mencium pipinya. Udah, ntar lagi azan. Clarissa sedikit mencubit pinggang suaminya. Fatir tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu beranjak dari tempat tidur. Masih ngantuk sebenarnya, ucapnya berdiri dan buka pakaiannya. Nanti abang sambung lagi tidurnya. Risa akan bangunkan abang kalau udah mau ke kantor, ucap Clarissa. Fatir tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu mandi bersama dengan istrinya. Setelah selesai mandi, Fatir kemudian sholat subuh bersama dengan istrinya. Apa abang masih mau tidur lagi? Tanya Clarissa saat mencium punggung tangan suaminya setelah ia selesai sholat berjamaah. Fatir memandang wajah istrinya. Tatapannya terlihat begitu sangat sendu ketika menatap wajah istrinya. Fatir meletakkan tangannya di pipi istrinya dan mencium kening istrinya cukup lama. Pria itu kemudian mencium bibir istrinya. Clarissa tersenyum ketika suaminya melepaskan bibirnya. Risa membuka mukena dulu, ucapnya. Iya sayang, jawab Fatir yang buka pecinya. Fatir buka pakaian sholatnya dan meletakkannya di atas tempat tidur. Fatir duduk menyadarkan punggungnya di sandaran tempat tidur dengan hanya memakai baju kaos oblong dan celana pendek. Saat ini ia sedang tidak ingin melakukan apa-apa. Fatir yang menenangkan pikirannya di dalam kamar. Abang mau Risa buatin kopi, susu, atau teh, dan juga mau makan apa? Nanti Risa bawa ke sini, ucap Clarissa ketika melipat perlengkapan sholatnya dan perlengkapan sholat suaminya. Gak usah, adik yang buat, minta pelayan aja antar ke atas, ucapnya. Tapi pelayan antar ke atas itu bukan Risa yang buat, ucapnya. Fatir menarik tangan istrinya hingga Risa duduk di depannya. Rumah ini ada pelayannya, abang gak masalah bila pelayan membuat minuman dan juga menyiapkan menu makan siang, makan malam dan juga sarapan.
adik sekarang lagi hamil, jadi nggak boleh terlalu banyak beraktivitas karena usia kehamilannya masih di awal-awal bulan pertama, ucapnya. Kalau gitu, Risa telepon ke dapur dulu, ucapnya ketika mendengar apa yang disampaikan oleh suaminya. Iya sayang, jawab Fatir. Fatir hanya diam memandang istrinya yang sedang menelpon di depannya. Bentar lagi diantar pelayan bang, ucap Clarissa sudah memutuskan sambungan teleponnya. Iya, ucap Fatir menarik istrinya ke dalam pelukannya. Clarissa memeluk suaminya dan mencium aroma wangi tubuh suaminya. Risa nggak tahu waktu abang pulang dari kantor itu. Risa cium aroma parfum lain yang nggak kayak sekarang. Dan waktu itu juga Risa langsung mual ciumnya. Ucapnya mengingat aroma tubuh suaminya tidak seperti biasanya. Fatir terdiam mendengar ucapan istrinya. Fatir sangat bingung untuk memberikan penjelasan kepada istrinya. Mungkin waktu itu karena banyak ketemu sama klien perempuan, jadi aroma parfumnya nyebar. Ucapnya yang bingung harus menjawab apa. Oh, pantas saja. Clarissa tidak ada curiga sama sekali. Pak, ini bagaimana? Porton penuh di depan pintu masuk, ucap Anto yang mengundur mobil majikannya. Terus, ucap Fatir. Kita tidak jadi ke kantor, tanya Anto memastikan. Tidak, jawabnya. Fatir mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya. Ia kemudian menghubungi nomor ponsel papanya. Pa, aku nggak bisa ke kantor sekarang. Di depan pintu masuk ke kantorku penuh sama wartawan, ucap Fatir memberitahu. Kamu ke kantor papa saja, ucap Burhan. Baik pa, jawab Fatir yang kemudian mencegah sambungan telepon tersebut. Langsung ke perusahaan papa, ucapnya memberi perintah kepada supir pribadinya. Baik pak, jawab Anto. Fatir turun dari dalam mobil ketika supir pribadinya itu memberhentikan mobilnya di depan pintu utama gedung tersebut. Fatir turun dari dalam mobil dengan sangat cepat. Fatir mempercepat langkah kakinya untuk menuju ke dalam lift. Saat ini dia sedang diincar oleh para pemburu berita. Kondisi seperti ini sangat membuat Fatir merasa tidak nyaman. Fatir masuk ke dalam lift. Ia memakai lift khusus direktur utama. Fatir keluar dalam lift ketika pintu lift itu sudah terbuka. Ia berjalan langsung menuju ke ruangan papanya. Burhan memandang putranya yang duduk di depannya. Setelah semua ini selesai, kamu akan langsung melakukan konferensi pers. Kamu tahu apa yang dilakukannya. Semua orang memandang papa dengan tatapan yang begitu sangat menghina. Sekarang papa sudah tidak tahu lagi mau papa letak di mana muka papa ini. Rapat, jumpa klien, semuanya papa batalkan karena papa sudah tidak sanggup melihat orang, ucap Burhan yang begitu sangat marah. Fatir hanya diam tanpa menjawab ucapan papanya. Hari ini kau minta wanita itu datang ke sini, minta kepada kuasa hukum kita agar secepatnya menyelesaikan masalah kamu dengan dia. Ingat, apapun nanti yang terjadi, papa tidak ingin lagi dia menjadi bagian dari keluarga kita, ucap Burhan menekankan kepada putranya. Selama ini putranya akan selalu merasa kasihan melihat istrinya tersebut, dan Burhan tidak ingin lagi putranya melakukan hal tersebut. Iya pak, jawab Fatir. Farah memandang wajahnya di depan cermin dengan wajah yang begitu sangat memprihatinkan. Make up yang selalu membuat wajahnya semakin cantik kini sudah tidak ada lagi menempel di wajahnya. Matanya sudah bengkak karena menangis. Rasa menyesal sudah pasti begitu sangat memukulnya saat ini. Farah memandang layar ponselnya. Farah melihat nomor baru yang baru saja masuk menghubunginya. Halo, ucapnya mengangkat sambungan telepon tersebut. Halo, selamat pagi Nyonya. Apakah benar saya berbicara dengan Nyonya Farah Amelia? Tanya penelpon tersebut. Iya benar, ada apa? Tanya Farah. Saya kuasa hukum yang dipakai oleh Bapak Fatir. Bapak Fatir meminta agar Anda datang ke perusahaan yang dimiliki oleh Pak Burhan. Karena di sini kami sudah menunggu Anda, ucap pengacara tersebut. Kaki Farah bergetar ketika mendengar apa yang disampaikan oleh pengacara itu.
Farah sudah bisa menebak apa yang akan terjadi dengannya. Namun Farah tetap selalu berharap ketakutannya itu tidak akan terjadi. Chapter 61. Keputusan Fatir. Farah memandang wajahnya dari pantulan cermin besar. Ia ada dalam kamarnya. Air matanya sudah tidak mampu lagi dibendungnya. Farah pun sangat takut akan apa yang terjadi. Namun dia juga tidak tahu lagi bagaimana cara mempertahankan hubungan mereka setelah apa yang dilakukannya. Bila seandainya aku tidak terpengaruh dengan kata-kata manis yang diucapkan oleh John Atta, semua ini tidak akan terjadi, ucapnya dengan penuh rasa penyesalan. Farah merapikan rambutnya dan beres kembali wajahnya ala kadarnya setelah make up yang tadi dipakainya luntur oleh air matanya. Farah berjalan meninggalkan kamarnya. Rumah mewah yang berukuran sangat besar ini tidak ada lagi penghuninya selain dirinya. Setelah peristiwa itu tersebar luas, semua pelayannya meninggalkan rumah tersebut dan mungkin akan kembali lagi ke rumah itu setelah ia pergi dari rumah yang ditempatinya saat ini. Farah berjalan sambil memandang ke sekeliling rumah yang begitu sangat kosong. Rasa sakit, rasa sedih, dan rasa takut semua bercampur menjadi satu. Farah dulu begitu sangat egois, sekarang menjadi wanita yang lemah. Bahkan ia tidak akan mampu berbuat apa-apa bila suaminya mengusirnya dari rumah. Farah begitu sangat menyesal dengan apa yang dilakukannya. Baru saja hubungan rumah tangganya dengan suaminya kembali membaik. Bahkan sikap suaminya sudah begitu sangat melunak dengannya. Farah tidak bisa melupakan apa yang mereka lakukan saat dia mengunjungi suaminya di kantor. Farah mengusap air matanya ketika harus membayar mahal atas kesalahan yang diperbuatnya. Farah keluar dari rumahnya setelah masih kondisi rumah aman dari wartawan. Farah membuka gerbang rumahnya dan mengeluarkan mobilnya dari dalam pekarangan rumah. Farah memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dan menutup kembali pagar rumah yang besar dan tinggi tersebut. Farah tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Selama ini selalu ada security yang membuka pagar rumahnya, namun saat ini ia melakukannya sendiri. Farah baru mengetahui bahwa pagar itu cukup berat saat ia mendorongnya. Farah masuk ke dalam mobilnya setelah mengunci pagar rumahnya. Sesuai perintah yang dilakukan oleh kuasa hukum suaminya, Farah mengarahkan mobilnya menuju kantor perusahaan mertuanya. Farah tidak berhenti memikirkan permasalahannya dengan suaminya. Farah begitu sangat berharap suaminya mau memberikannya kesempatan untuk berbicara. Farah ingin suaminya memberikan kesempatan untuknya. Saat ia mengendarai mobil, pikirannya tidak ada henti-hentinya dengan masalahnya saat ini yang dihadapinya. Rasa takut kembali melandanya. Wajahnya begitu sangat pucat ketika mobil dikendarainya memasuki areal parkir perusahaan besar tersebut. Farah berhentikan mobilnya di areal parkir yang luas tersebut. Ia duduk di dalam mobilnya dan berusaha mengatur nafasnya. Farah memakai masker dan juga kacamata hitam agar wajah tidak terlihat oleh siapapun, mengingat ia selalu dikejar-kejar oleh pemburu berita. Farah masuk ke dalam kantor milik mertuanya dengan kepala yang terus menunduk. Ia sampai ke depan lift dan buka pintu lift tersebut. Farah masuk ke dalam dan keluar ketika pintu lift itu sudah terbuka. Farah melangkahkan kakinya menuju ruangan mertuanya. Keringatnya mulai bercucuran, kakinya gemetar. Detak jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika langkah kakinya semakin dekat dengan pintu besar yang berwarna hitam tersebut. Farah sebelumnya sudah berusaha menghubungi suaminya dan berharap suaminya mau berbicara dengannya. Namun ternyata suaminya selalu menolak panggilan telepon darinya, bahkan memblokir nomornya. Farah berdiri di depan meja wanita cantik yang menjadi sekretaris mertuanya. "Anda sudah ditunggu oleh Pak Burhan di dalam," ucap wanita muda tersebut. Farah menganggukkan kepalanya. "Terima kasih," jawabnya yang kemudian membuka masker dan juga kacamatanya untuk masuk ke dalam ruangan mertuanya. Farah berusaha untuk menenangkan dirinya walaupun ia tidak mampu. Kakinya gemetar, wajahnya memucat. Farah seakan tidak mampu untuk memandang orang yang ada dalam ruangan tersebut. Tatapan tajam dari mertuanya seakan menghujam jantungnya. "Kami sangat senang Anda bisa datang ke sini sesuai janji," ucap pengacara kuasa hukum Fatir. "Iya," jawab Farah. "Kami akan menyampaikan bahwa klien kami menginginkan menyelesaikan permasalahan Anda bersama dengan pilihan kami."
Farah mengangkat kepalanya dan memandang wajah suaminya. "Mas, apa aku boleh berbicara dengan kamu sebentar?" ucapnya yang begitu sangat ingin berbicara dengan suaminya. Farah berharap dia masih bisa memberikan alasan kepada suaminya atau mungkin mengucapkan kata maaf kepada suaminya. Fatir mengangkat tangannya dan menggelengkan kepalanya. "Sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan," ucapnya dengan nada suara yang datar. "Mas, aku minta kamu mendengar penjelasanku," ucap Farah. Fatir tersenyum miring ketika mendengar ucapan istrinya. "Penjelasan apa? Penjelasan kamu sudah melakukan pengkhianatan di belakang punggungku," ucapnya. Farah menangis saat mendengar ucapan suaminya. "Apa kamu akan mengatakan alasannya karena aku milih menikah dengan Clarissa?" Farah menangis dan menutup wajahnya. "Selama ini saya sudah mengatakan saya tidak menyukai kamu. Saya selama ini memilih mengalah dan biarkan kamu tetap menjadi menantu saya hanya karena anak saya begitu sangat mencintaimu. Namun sekarang kamu sudah merusak nama baik keluarga kami. Seandainya apa yang kamu lakukan itu tidak ketahuan, saya yakin kau masih akan melakukan hal ini berulang-ulang kali. Atau jangan-jangan kamu sudah selalu melakukannya. Karena itu, uang yang diberikan oleh anak saya tidak pernah ada cukupnya untukmu," ucap Haryati yang sudah begitu sangat marah memandang Farah. Farah diam dan menangis. Farah menggelengkan kepalanya. "Sudah tidak ada lagi yang perlu kita bahas, Farah. Aku sudah begitu sangat tidak bisa menerima kamu. Aku ingin membahas masalah perpisahan kita," ucap Fatir. "Mas, aku gak mau kita berpisah," ucap Farah. Fatir diam dan menggelengkan kepalanya. Fatir merasakan sakit di dadanya ketika akan mengucapkan kalimat berpisah untuk istrinya. Fatir mengangkat kepalanya dan memandang Farah yang duduk tidak jauh darinya. "Bismillahirrahmanirrahim. Farah Amelia, dengan ini aku jatuhkan talak 3 untukmu," ucapnya dengan bergetar. Farah menangis mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya. "Mas, aku mohon, jangan seperti ini. Aku masih ingin menjadi istri kamu. Ingat Mas sama anak-anak kita," ucapnya. "Kamu menjadikan cucu saya sebagai senjata kamu. Sekarang kamu tidak perlu lagi memikirkan hal itu. Kamu bebas pergi kemana saja. Cucu-cucu saya akan bawanya. Saya akan membesarkannya," ucap Haryati. "Satu lagi harus kamu ketahui, kamu tidak akan mendapatkan apapun," ucap Burhan. Farah diam dan menelan air ludahnya. Setelah beredarnya berita tentang dirinya, beberapa film yang diperankannya muncul kontrak dengannya. "Mas," ucap Farah, "silakan keluar dari sini. Semua masalahnya nanti akan dibicarakan dengan kuasa hukum saya," ucap Fatir datar. "Mas, jangan lakukan aku seperti ini," ucapnya. Fatir hanya diam tanpa memandang wanita tersebut. "Sekarang kamu resmi, tidak ada lagi hubungannya denganku. Sekarang aku bukan lagi suamimu, jadi silakan pergi. Dan ingat, setelah apa yang kamu lakukan, aku tidak akan memberikan apapun untukmu. Silakan kamu bawa semua barang-barang pribadi milikmu dan tinggalkan rumah yang sekarang kamu tempati," ucapnya. Farah sudah tidak mampu lagi untuk berkata-kata lagi. Bila mungkin dia memiliki kesempatan bicara dengan suaminya, bisa saja pria sudah menjadi mantan suaminya itu akan luluh dan juga melunak. Namun saat ini, Farah tidak bisa berbicara dengan suaminya. Suaminya sudah tidak ingin lagi berbicara dengannya sama sekali. "Mas, apa aku boleh berjumpa dengan Devan dan Seren?" ucapnya. "Untuk apa?" tanya Fatir. "Aku ingin berjumpa dengannya, Mas. Selama ini, kamu tak ingin berjumpa dengan cucu saya, dan sekarang kamu ingin menemui mereka hanya untuk mencari simpati. Saya tidak ingin cucu-cucu saya berjumpa dengan kamu. Saya tidak ingin mereka mengetahui seperti apa dirimu," ucap Haryati. Farah keluar dari ruangan tersebut ketika 3 orang security masuk ke dalam ruangan itu. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.